Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat ya. Pernahkah Anda berpikir, saya sudah makan sayur setiap hari, kok kadang masih kembung, pegal, atau merasakan keluhan lain? Banyak dari kita percaya bahwa semua sayuran itu pasti sehat dan aman untuk dikonsumsi setiap hari, apalagi bagi lansia. Namun, tahukah Anda, ada 8 jenis sayuran yang diam-diam menyimpan potensi bahaya atau bahkan beracun jika tidak diolah atau dikonsumsi dengan benar, terutama bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan informasi penting agar kita bisa makan sayur dengan bijak. Dan di video kali ini, saya akan bagikan rahasia tersembunyi ini agar Anda tidak salah langkah dalam memilih dan mengolah sayuran. Seiring bertambahnya usia, tubuh lansia mengalami berbagai perubahan. Sistem pencernaan mungkin menjadi lebih sensitif. Fungsi organ seperti ginjal dan tiroid bisa menurun, dan kondisi kesehatan tertentu seperti asam urat atau diabetes mungkin sudah ada. Dalam kondisi seperti ini, beberapa senyawa alami yang terdapat pada sayuran tertentu, jika dikonsumsi berlebihan atau diolah tidak benar, bisa jadi pemicu masalah kesehatan serius. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia untuk berhati-hati dalam memilih dan menyiapkan sayuran. Bukan berarti harus menghindari sepenuhnya, melainkan harus memahami potensi risiko dan cara mengelolanya. Pengetahuan ini akan membantu Anda mendapatkan manfaat maksimal dari sayuran tanpa membahayakan kesehatan Anda yang berharga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang 8 sayuran ini dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan bijak, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jawaban Anda sangat membantu kami untuk lebih memahami dan melayani kebutuhan komunitas lansia terjaga. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like pada video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan subscribe ke channel Lansia Terjaga, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang pastinya akan sangat berguna untuk menjaga kesehatan Anda di usia emas. Sekarang, mari kita bahas 8 sayuran yang perlu diwaspadai potensi bahayanya. Dr. Liron menyoroti 8 sayuran spesifik yang perlu diperhatikan oleh lansia agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. 1. Kacang panjang. Kacang panjang memang sayuran yang sehat, kaya serat, dan vitamin. Namun, bagi lansia, kacang panjang mengandung gas tinggi yang dapat memperburuk masalah pencernaan seperti kembung dan begah. Selain itu, kacang panjang juga mengandung purin yang cukup tinggi. Bagi individu di atas 60 tahun, terutama penderita rematik atau asam urat, asupan purin yang berlebihan dapat memicu atau memperparah peradangan sendi dan serangan asam urat yang menyakitkan. Ibu Rukmini, seorang tamu berusia 68 tahun yang sering mengonsumsi kacang panjang, berbagi pengalamannya tentang kembung kronis dan nyeri sendi yang berkaitan dengan konsumsi berlebihan. Kedua, bayam dan kangkung. Bayam dan kangkung adalah sayuran hijau populer yang kaya akan zat besi dan vitamin. Namun, konsumsi berlebihan atau pengolahan yang salah dari kedua sayuran ini dapat merugikan kesehatan ginjal, terutama bagi lansia. Bayam sangat tinggi oksalat, senyawa yang bila dikombinasikan dengan kalsium dapat membentuk batu ginjal, khususnya jika fungsi ginjal sudah menurun. Sementara itu, kangkung, meskipun rendah oksalat, jika dikonsumsi berlebihan atau tidak dimasak dengan benar, dapat menyebabkan retensi cairan atau penumpukan air dalam tubuh yang sangat berbahaya bagi penderita masalah jantung atau ginjal. Ketiga, terong. Sering dianggap lunak dan mudah dikunyah, membuatnya terlihat aman bagi lansia. Namun, terong mengandung solanin, sebuah zat alami yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam kondisi mentah atau kurang matang, dapat menyebabkan reaksi alergi atau masalah pencernaan pada beberapa lansia. Gejala yang timbul bisa berupa mual, muntah, diare, atau rasa tidak nyaman di perut. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memasak terong hingga matang sempurna dan mengonsumsinya dalam jumlah sedang, mungkin sekali atau 2 kali seminggu saja. Keempat,
Lobak putih dikenal karena sifat detoksifikasi dan manfaatnya untuk kesehatan paru-paru serta melancarkan buang air kecil. Namun, lobak putih mengandung guitrogen, senyawa yang dapat menghambat penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid. Konsumsi berlebihan lobak putih dapat menyebabkan hipotiroidisme, suatu kondisi di mana kelenjar tiroid bekerja terlalu lambat, menyebabkan kelelahan, penambahan berat badan, dan masalah metabolisme lainnya. Lobak harus dimasak, direbus atau ditumis untuk mengurangi kadar goitrogennya, dikonsumsi dalam jumlah sedang, dan mereka yang memiliki masalah tiroid harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin. Kelima, daun singkong. Daun singkong adalah sayuran umum dan terjangkau di Indonesia. Namun, daun singkong mentah mengandung senyawa sianogenik yang dapat berubah menjadi sianida dalam tubuh jika tidak diproses dengan benar. Memasak yang tidak sempurna atau kurang lama dapat menyebabkan intoksikasi ringan hingga sedang yang bermanifestasi sebagai kelelahan kronis, gangguan saraf, dan bahkan dapat memperburuk masalah ginjal dan hati pada lansia. Sangat penting untuk merebus daun singkong setidaknya 15-20 menit, membuang air rebusan pertama, dan membilasnya sebelum diolah lebih lanjut. Keenam, okra populer karena potensinya untuk membantu menurunkan gula darah berkat kandungan serat larutnya yang tinggi. Namun, jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa pengawasan, terutama oleh penderita diabetes yang sedang mengonsumsi obat, okra dapat menyebabkan hipoglikemia, gula darah sangat rendah yang berbahaya. Okra juga dapat mengganggu penyerapan obat-obatan tertentu. Disarankan untuk memasak okra ringan, dikukus atau direbus dan menghindari konsumsi okra mentah atau air infusannya setiap hari, terutama jika Anda sedang dalam pengobatan diabetes. Ketujuh, kentang hijau. Kentang yang terpapar cahaya dan menjadi berwarna kehijauan atau yang sudah bertunas, mengandung kadar solanin yang lebih tinggi. Solanin adalah glikoalkaloid beracun alami yang dapat menyebabkan mual, muntah, diare, sakit kepala, dan bahkan masalah neurologis jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Bagi lansia dengan sistem pencernaan dan detoksifikasi yang mungkin tidak sekuat dulu, konsumsi kentang hijau ini sangat berisiko. Selalu buang bagian yang hijau atau bertunas pada kentang dan simpan kentang di tempat yang gelap dan dingin. Kedelapan, jamur liar yang tidak dikenal. Meskipun bukan sayuran yang dibudidayakan, banyak lansia di pedesaan sering mencari dan mengonsumsi jamur liar. Penting untuk diketahui bahwa banyak jenis jamur liar yang sangat beracun dan memiliki kemiripan dengan jamur yang bisa dimakan. Keracunan jamur dapat menyebabkan gagal organ, masalah neurologis parah, bahkan kematian. Jika Anda tidak 100% yakin tentang jenis jamur liar tersebut, jangan pernah mengonsumsinya. Selalu pilih jamur yang dibeli dari supermarket atau pasar yang terpercaya. Pola konsumsi dan kebiasaan pendukung untuk kesehatan lansia penting untuk diingat. Bahwa tujuan informasi ini bukanlah untuk menghindari sepenuhnya sayuran-sayuran ini, melainkan untuk memahami cara menyiapkan dan mengonsumsinya dengan bijak, terutama bagi lansia yang tubuhnya lebih sensitif. Konsistensi dalam pola makan sehat dan seimbang adalah kuncinya. Takaran yang aman untuk semua lansia tidak bisa digeneralisasi karena sangat tergantung pada kondisi kesehatan individu. Namun, prinsip umumnya adalah moderasi. Variasikan jenis sayuran yang Anda konsumsi setiap hari. Misalnya, jika Anda mengonsumsi bayam hari ini, besok cobalah brokoli atau wortel. Selalu masak sayuran hingga matang sempurna, terutama yang mengandung senyawa berbahaya saat mentah seperti daun singkong dan terong. Untuk sayuran seperti kacang panjang, bayam, kangkung, lobak, dan okra, konsumsilah dalam porsi yang wajar dan tidak setiap hari secara berlebihan. Jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu ginjal, tiroid, asam urat, diabetes, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda tentang porsi dan cara konsumsi yang aman. Jadi, Bapak dan Ibu, di balik manfaat kesehatannya, beberapa sayuran tertentu memang memiliki potensi bahaya atau bahkan beracun jika tidak diolah atau dikonsumsi dengan benar, terutama bagi tubuh lansia yang lebih rentan. Kita telah membahas 8 sayuran yang perlu diwaspadai: kacang panjang, bayam dan kangkung, terong, lobak putih, daun singkong, okra, kentang hijau, dan jamur liar yang tidak dikenal.
Penting bagi kita untuk tidak panik, melainkan menjadi lebih cerdas dan bijak dalam memilih serta menyiapkan makanan. Dengan memahami potensi risiko dan cara mengelolanya melalui pengolahan yang benar dan konsumsi yang moderat, Anda tetap bisa menikmati sayuran favorit Anda dan mendapatkan manfaat nutrisinya tanpa membahayakan kesehatan Anda di usia senja. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah ada sayuran di daftar ini yang sering Anda konsumsi dan kini jadi lebih waspada? Atau adakah pengalaman terkait konsumsi sayuran ini yang ingin Anda bagikan? Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk yang dapat membahayakan kesehatan kita. Kesehatan di usia senja adalah anugerah yang harus dijaga dengan pengetahuan yang tepat. Jangan simpan informasi berharga ini sendiri. Ajak teman-teman lansia, saudara, atau tetangga Anda untuk menonton video ini. Bagikan tautannya agar mereka juga bisa mendapatkan informasi penting ini dan makan sayur dengan lebih aman. Bersama Lansia Terjaga, kita wujudkan lansia yang sehat, bugar, dan mandiri.